Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Warga Jakarta padati kantor pos untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Warga rela mengantre di terik matahari hingga berjam-jam untuk mengambil bantuan sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan. Ratusan warga penerima manfaat memenuhi halaman depan kantor pos Cikini di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Warga harus rela antri panjang dan berdesakan. Mereka juga harus berebut menyerahkan surat undangan untuk ditukar dengan nomor urut. Setelah mendapat giliran, satu persatu penerima manfaat kemudian masuk untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan sosial sebesar Rp900.000 untuk periode 3 bulan. Sejumlah warga mengaku senang karena bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan tingginya harga bahan pangan. Sementara itu, warga penerima manfaat di Kebayoran Lama mengantri sejak pagi saat mengambil bantuan langsung tunai di kantor pos Jalan Ciputat Raya. Antrian warga mengular bahkan cenderung membludak sudah sejak pagi. Menurut warga, pencairan BLT Kesra ini sudah ditunggu-tunggu untuk membantu membeli kebutuhan pokok serta kebutuhan anak sekolah. Untuk ngambil BLT, berapa sih? 900.000. Membantu, buat saya pribadi membantu, sangat membantu. Buat kebutuhan anak saya yang sekolah, kalau bisa ya seterusnya untuk para single mom. Wah, alhamdulillah banget, bersyukur. Semoga program yang dikeluarkan ini berkelanjutan. Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat telah disalurkan pemerintah sejak Oktober 2025 lalu kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Selain untuk mendorong daya beli masyarakat, penggelontoran BLT Kesra ini juga sebagai ketahanan ekonomi masyarakat kecil di tengah tingginya harga bahan pangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, dalam 1 tahun terakhir, 10.000 warga memilih mundur dari daftar penerima bantuan sosial. Mereka tak terima karena dilabeli sebagai keluarga miskin. Nah, ini beda. Ya. Turun apa dalamnya? Dalam separuh. Ya udah apa? Penempelan stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bansos dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Langkah ini membuahkan hasil. Banyak warga yang memilih mundur dari daftar penerima bantuan. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam setahun terakhir sedikitnya 10.000 warga penerima bansos mengundurkan diri karena tak terima dilabeli sebagai keluarga miskin. Kementerian Sosial juga sudah menerima lebih dari 45.000 sanggahan dari warga soal adanya keluarga yang tidak layak menerima bantuan. Dampaknya memang ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Tentu kita hormati yang seperti ini, kita apresiasi, kita berikan rasa hormat. Juga yang kepada kami juga banyak itu lewat cek bansos ya yang mengundurkan diri. Jadi saya sudah tidak perlu lagi dengan kesadaran sendiri. Itu puluhan ribu itu. Dalam 1 tahun terakhir ini. Dalam 1 tahun terakhir. Kemudian juga ada yang mengusulkan banyak, 600.000 lebih yang mengusulkan. Nah, sementara yang menyanggah juga banyak, sudah hampir 50.000 kalau nggak salah menyanggah. Jadi ada dia menyanggah orang lain atau keluarga-keluarga yang semestinya mereka tidak dapat bantuan tapi kok dapat bantuan gitu. Penempelan stiker keluarga miskin bagi warga penerima bansos dilakukan atas inisiasi pemerintah daerah guna memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak nekat mengadang mobil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang tengah melintas di kawasan Batubara. Warga protes terkait alih fungsi pasar yang dijadikan kantor Koperasi Merah Putih.
Beginilah aksi nekat warga saat menghentikan mobil patwal rombongan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang melintas di Jalan Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50 Pesisir, Batubara, Sumatera Utara, Rabu pagi. Setelah iring-iringan mobil berhenti, warga kemudian mencari mobil yang ditumpangi Bobi. Warga sampaikan protes terkait rencana alih fungsi pasar di desa tersebut yang akan dijadikan kantor Koperasi Merah Putih tanpa ada sosialisasi kepada mereka. Iya. Pak, kami jualan di situ di hari Jumat. Busur siapa? Katanya mau bangun Koperasi Merah Putih. Bangun pasar Merah Putih. Yang bangun anak-anak. Iya, tengoklah. Bang, udah dilobani, udah ditaruh pondasi. Mau dilobani. Udah ditengok dulu, kami mau cari makan aja di Jumat. Tidak hanya sampai di situ, warga juga hentikan mobil yang ditumpangi Bupati Batubara Baharudin Siagian. Setelah mendengar keluhan warga, Baharudin mengatakan akan membahas permasalahan tersebut. Masalah pajak jangan ditaruh. Apanya kantor atau apa? Kantor Merah Putih. Oh, jadi ini mau dialih fungsikan? Iya, jadi kami tidak setuju. Tidak setuju, Bu, ya? Karena kami udah 35 tahun, 30 tahun. Sementara itu, di pasar nampak sejumlah pekerja sudah membuat lubang untuk pondasi bangunan sehingga memicu amarah warga. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga korban banjir di Mandailing Natal harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi tempat pengungsian. Sejumlah bantuan berupa makanan hingga alas tidur pun masih mereka butuhkan. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu siang. Selain mengerahkan alat berat, personil TNI Polri turut membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Sedikitnya ada beberapa lokasi ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup bencana longsor sehingga arus lalu lintas lumpuh total. Pihak kepolisian menyebut untuk ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan lumpuh total. Petugas mengimbau masyarakat agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Untuk alternatif ke Sibolga saat ini tertutup, ya, maupun yang ada menuju Tarutung itu saat ini di Spirok ada 4 titik yang longsor, ya, dan saat ini juga sudah bekerja dari Batu Domba maupun dari Spirok itu sudah bekerja 2 alat berat, ya. Semoga kami mengimbau kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan. Pembukaan jalur yang tertimbun material longsor ini dipercepat agar bantuan dan petugas bisa segera menuju lokasi banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya, ratusan warga terdampak banjir di 2 kelurahan di Kecamatan Pauh, Kota Padang masih bertahan di posko pengungsian SMPN 44 Batu Busuak. Sebanyak 327 jiwa korban banjir masih bertahan di sejumlah ruangan kelas SMP 44 Batu Busuak. 4 ruangan kelas digunakan untuk tidur, sementara ruangan lain untuk unit kesehatan serta dapur umum. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan pakaian dan selimut. Untuk konsumsi korban banjir disediakan sebanyak 400 porsi per harinya. Posko pengungsian ini rencananya akan dibuka hingga cuaca ekstrim yang melanda kawasan tersebut berakhir. Pemirsa, guyuran hujan deras menyebabkan longsor di pinggir Ngarai Sianok, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga panik menyelamatkan diri saat longsor terjadi.
Santai. Oh jatuh. Tanah longsor memicu kepanikan warga di RW 5 Kelurahan Bukit Canggang Kayu Ramang, Kecamatan Gugua Panjang, Kota Bukit Tinggi. Pak. Surat-surat aja yang penting, surat-surat penting ambil. Yang penting aja ambil, yang penting. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga miliknya. Mana yang mau ke musola atau ke kantor lurah, barang-barang letak dulu, Bu, Pak. Petugas menghimbau penghuni rumah dan kos-kosan segera meninggalkan lokasi. Lurah Bukit Canggang, Westi Wisman, menyampaikan lebih dari 60 warga diungsikan ke musola dan kantor lurah setempat. Pemerintah Bukit Tinggi memastikan warga tidak lagi berdomisili di bibir ngarai karena zona tersebut masuk kategori daerah beresiko tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, A-News melaporkan. Ya, tingginya intensitas hujan yang melanda Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya air bah disertai tanah longsor di Kecamatan Batang Natal. Mobil yang sedang melintas pun terseret longsor hingga ringsek masuk ke jurang. Sebuah mobil anak truk terhanyut, terdampar di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsoran tanah dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini terkait banjir dan longsor di Sumatera, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Mulia Siagian di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan juga Budi Sunandar di Padang, Sumatera Barat. Kita ke Indra terlebih dahulu di Tapanuli Selatan. Selamat siang Indra, bagaimana kondisi bencana banjir dan longsor saat ini di sana? Ya baik, dapat saya sampaikan ya, kondisi saat ini material longsor di Kecamatan Batang Toru itu masih menutupi badan jalan dan pemukiman warga. Ya, saat ini belum ada aktivitas untuk evakuasi dilakukan lantaran sulitnya akses menuju lokasi, di mana saat ini kawasan atau daerah jalan untuk menuju lokasi ini tertimbun tanah longsor. Baik, dapat kami sampaikan seperti itu. Ya, Indra, data terbaru hingga saat ini berapa jumlah korban akibat banjir dan longsor di sana? Baik, kalau untuk korban jiwa sendiri tadi dapat informasi masih 17 orang yang meninggal dunia dan yang belum teridentifikasi itu ada sekitar 6 orang. Untuk korban hilang, apakah sudah ditemukan Indra dan bagaimana perkembangan proses pencarian? Proses pencarian sendiri masih dalam kesulitan ya, karena aksesnya sendiri sekarang ini banyak yang terputus ini, Mbak. Apalagi kata masyarakat sekitar, yang korban yang selamat ini menyebutkan bahwasanya masih banyak pihak keluarga mereka itu yang terjebak di kawasan hutan, Mbak. Baik, lalu bagaimana dengan penanganan banjir dan longsor yang dilakukan oleh Pemda setempat dan juga petugas terkait lainnya di sana saat ini? Untuk saat ini sendiri hanya tim relawan yang menyediakan posko bantuan itu ada sekitar 6 orang. 6 posko. Di mana dari 6 posko ini total pengungsi sendiri itu ada berjumlah sekitar 2.500 orang. Baik, ada berapa rumah dan juga kepala keluarga yang terdampak akibat banjir dan longsor ini? Untuk data rumah yang mengalami kerusakan serta kepala keluarga yang terdampak hingga saat ini kita belum mendapatkan informasi lengkapnya datanya, Mbak ya. Soalnya ini masih sibuk mereka memberikan bantuan penyelamatan terhadap korban yang terjebak.
Baik, terima kasih Indra Siagian langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita akan bergeser ke Budi Sunandar di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Budi, bagaimana kondisi terkini saat ini di sana? Selamat siang Java, pemirsa, saat ini saya berada di Jembatan Gunung Nago, terletak di Kecamatan Pau, Kota Padang. Saat ini Jembatan Gunung Nago yang terletak di daerah Kelurahan Lambung Bukit ini telah diputuskan oleh arus air bah banjir bandang yang telah terjadi sejak pukul 5 subuh tadi. Di Kota Padang sendiri, untuk data sementara dari BPBD, telah terjadi banjir bandang di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Koto Tengah di daerah Lubuk Pinturun, Kecamatan Nanggalo, dan Kecamatan Pau di Batu Busuk dan Gunung Nago. Demikian Java. Ya Budi, jadi ini air bah masih mengalir ya, membanjiri permukiman warga di sana hingga saat ini. Ya, hingga saat ini intensitas hujan sangat tinggi, masih mengguyur kawasan ini sehingga debit air di bendungan Batu Busuk ini masih tinggi. Apakah seluruh warga ini sudah dievakuasi semuanya ke tempat yang lebih aman, Budi? Untuk sementara dari daerah kawasan Batu Busuk dan Lambung Bukit, sebagian sudah dievakuasi oleh tim SAR dan sebagian lagi memilih untuk evakuasi secara mandiri. Baik Budi, sambil Anda menunjukkan kepada pemirsa mengenai kondisi terkini yang ada di belakang Anda, hingga kini data terbaru ada berapa jumlah korban akibat banjir bandang ini? Hingga saat ini belum ada data resmi dari BPBD, namun dari evakuasi tadi pagi oleh Satbrimob ditemukan 1 orang jenazah pria diduga berusia 50 tahun dalam kondisi tewas hanyut di daerah Lubuk Pinturun, Pak. Baik, ada berapa warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya hingga saat ini, Budi? Ya, hingga saat ini petugas tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan Satbrimob masih melakukan pendataan di sekitar kawasan yang terdampak banjir bandang ini. Baik, lalu bagaimana dengan penanganan banjir bandang yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemda setempat maupun tim SAR? Saat ini tim SAR gabungan masih mendirikan posko pendataan warga yang hilang dan belum ditemukan. Kemudian menyediakan perahu karet untuk proses evakuasi warga yang masih terjebak dan pendataan lokasi-lokasi rawan yang terdampak banjir bandang. Baik, diduga masih ada beberapa warga yang terjebak ya Budi. Lalu bagaimana dengan nasib warga yang saat ini sudah diungsikan, Budi? Di kawasan Batu Busuk sendiri terdapat masih 327 jiwa yang masih diungsikan di bangunan SMP 44. Sementara di daerah Lubuk Pinturun juga dievakuasi ke daerah yang lebih tinggi di sekitar kawasan bypass. Demikian juga, Pak. Baik, terima kasih Budi Sunandar langsung dari Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya juga ada Indra Siagian dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan serta keselamatan. Pemirsa, diterjang banjir bandang, Pemkab Mandailing Natal menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Banjir bandang menerjang kawasan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Derasnya aliran banjir bandang membuat para santri yang tengah beraktivitas di sekitar sungai panik. Barang namu. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran sungai Aik Singolot setelah hujan mengguyur Mandailing Natal selama sepekan terakhir. Banjir juga merendam ribuan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis. Ketinggian banjir bahkan mencapai 2 meter. Petugas berupaya mengevakuasi para korban yang didominasi lansia ke lokasi yang lebih aman. Bencana banjir dan longsor di Mandailing Natal terus meluap akibat curah hujan tinggi. Sedikitnya 9 kecamatan terendam banjir dan 6 kecamatan lainnya dilanda tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, saya
Bupati Mandailing Natal menetapkan situasi Kabupaten Mandailing Natal menjadi tanggap darurat bencana. Pemerintah kabupaten mengimbau kepada warga, terutama yang berada di bantaran sungai dan lokasi perbukitan, untuk lebih waspada selama musim hujan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, ratusan warga korban banjir di Mandailing Natal harus bertahan di gedung sekolah dasar yang menjadi tempat pengungsian. Warga membutuhkan bantuan makanan hingga alas tidur. Sebanyak 400 kepala keluarga terpaksa harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi lokasi pengungsian akibat rumah mereka terendam banjir lebih dari 2 meter. Para pengungsi ini terpaksa harus dievakuasi keluar dari desa mereka karena ketinggian banjir yang terus meningkat. Sementara bantuan tak memungkinkan untuk disalurkan ke desa mereka karena akses jalan terputus akibat banjir. Sementara para pengungsi ini masih kekurangan bahan makanan, alas tidur, serta obat-obatan di lokasi pengungsian. Mengungsi sampai kita pastikan sudah aman. Kalau belum aman, kita masih tetap di pengungsian. Memang kondisi desanya seperti apa bang saat ini bang? Kondisi desa Muara Batang Pola sampai hari ini, sampai saat ini masih mengkhawatirkan. Meski demikian, sebagian warga masih nekat bertahan di rumah mereka karena menjaga harta benda miliknya. Banjir yang melanda desa Muara Batang, Angkola kali ini menjadi yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, gedung pesantren di Biren Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Sementara itu, sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Sebuah gedung pesantren di Biren Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bate Ilek. Banjir bandang pun melanda sejumlah daerah mulai dari Aceh Timur, Langsa hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan putus. Menanggapi bencana banjir tersebut, tim SAR Kantor Banda Aceh mengerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, diguyur hujan deras, air bah disertai tanah longsor melanda Mandailing Natal dan sejumlah mobil terseret longsor hingga masuk ke jurang. Sebuah mobil Anatra terhanyut, terdampar di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsoran tanah dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Bisa banjir dan longsor mengepung Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan untuk membahas penyebab cuaca ekstrim di Indonesia, kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat siang, Pak Guswanto. Selamat siang, Bung Togi. Pak Guswanto, ini kita tahu di daerah Sumatera sekarang lagi banyak bencana alam. Ini apa yang jadi penyebabnya akibat cuaca ekstrim terjadi di Indonesia? Betul, Bung Togi. Jadi saat ini yang pertama kita lihat dari beberapa fenomena, misalkan seruakan dingin Asia atau cold surge dari Siberia ini sudah berupa adanya aliran massa udara dingin yang berasal dari Siberia atau Mongolia ini masuk ke arah
Selatan hingga mencapai ke Asia Tenggara, termasuk tentunya di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat fenomena yang insidensial, artinya dari tekanan rendah, low pressure area, berkembang menjadi bibit siklon tropis 95B, dan kemarin sudah lahir menjadi siklon tropis Senyar. Jadi ini yang kedua. Nah, yang ketiga, kita juga melihat adanya Indian Ocean Dipole Mode yang negatif dari Samudra Hindia. Ini juga menambah konvektif di wilayah Samudra Hindia atau khususnya di Sumatera bagian barat. Sedangkan yang dari utara tadi siklon tropis Senyar lebih dominan. Kira-kira itu, Bung Togi. Ya, kalau lihat ini kan di daerah Sumatera, apakah bisa juga menyebar ke tempat lain juga, Pak Guswanto? Ya, baik Bung Togi. Jadi kalau kami lihat berdasarkan Tropical Cyclone Warning Center Jakarta yang dimiliki BMKG, ini siklon tropis Senyar ini tadinya itu dari sebelah barat Semenanjung Malaya, kemudian dia bergerak menuju sebelah utaranya Kota Lok Sumawe, terus berputar lagi ke arah timur lagi, ya Selat Malaka, dan masuk lewat Aceh Timur. Nah, lewat Aceh Timur ini harusnya dia energinya itu habis. Ternyata masuk darat ini sampai hari ini masih kami deteksi dia masih aktif. Sehingga kami memprediksi tanggal 27 jam 00 UTC dia akan punah. Namun dampak dari saat ini menuju jam 00 UTC itu masih menimbulkan banyak hujan lebat hingga ekstrim dan angin kencang di wilayah misalkan Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, dan sekitarnya. Itu, Bung Togi. Baik, tapi menurut Anda ini untuk prediksi cuaca di Indonesia ke depannya seperti apa nih, Pak Guswanto? Baik, prediksi cuaca untuk ke depan, sepekan ke depan, kalau kita lihat misalkan Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, itu masih dalam kondisi level siaga atau awas ya. Kemudian Yogyakarta, Jawa Tengah, ini juga Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Barat, dan Papua ini juga siaga karena ada MCO itu berada di Samudra Pasifik di level 6 ataupun 7. Sedangkan di wilayah utara kita masih menyisakan ada sistem siklon tropis Koto, di mana dampak tidak langsungnya menyebabkan wilayah utara di Indonesia, misalkan kita lihat di Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, itu akan mengalami dampak tidak langsung berupa hujan sedang hingga lebat. Demikian, Bung Togi. Untuk warga mungkin bagaimana harus mengantisipasi cuaca ekstrim ini yang mungkin daerah Sumatera atau mungkin beberapa bulan ke depan? Apa yang harus diantisipasi oleh warga Indonesia? Baik, Bung Togi. Yang pertama, kami menghimbau kepada masyarakat atau merekomendasikan untuk selalu waspada informasi perkembangan cuaca, karena perkembangan cuaca ini detik dan menit itu selalu berubah tergantung dinamika atmosfernya. Kemudian apabila yang diwaspadai apa? Yang diwaspadai adalah hujan lebat, singkat, ataupun hujan sedang tapi lama durasinya. Kemudian angin kencang, ini perlu diwaspadai juga, dan terkadang ada kilat dan petir di wilayah rawan. Nah, ini cuaca ekstrim ini yang saya sebutkan tadi itu bisa menimbulkan bencana hidrometeorologi apabila dia biasanya sudah jatuh di permukaan, di lereng bukit, bantaran sungai, dan pesisir. Ini juga bisa menimbulkan longsor dan lain sebagainya. Yang kedua, saya juga menghimbau kurangi aktivitas di luar ruangan saat hujan ekstrim, karena yang terbaik adalah kita tinggal di rumah yang sudah kita ketahui, lingkungan kita, fisiknya sudah kita ketahui, itu lebih aman. Persediaan makanan, obat itu juga kalau toh harus banjir, kita tetap dapat bertahan di rumah. Yang terakhir adalah kita harus mendengarkan apa yang menjadi arahan dari pemerintah daerah, khususnya dari BPBD, kemudian Satpol PP, Damkar, atau petugas lainnya.
karena mereka yang memiliki rencana tanggap darurat. BNPB juga mereka memiliki rencana tanggap darurat, sehingga arus dalam tanggap darurat itu akan berjalan dengan baik dan benar. Kira-kira itu, Bung Togi. Baik, terima kasih Bapak Guswanto atas informasinya, melaporkan atas infonya terkait dengan ini ya, bencana alam nantinya, dan terima kasih telah bergabung bersama kami di ini siang. Terima kasih Bung Togi, selamat siang. Pemirsa, saat olah TKP di Tenjo, Bogor, polisi kembali menemukan bagian kerangka diduga rahang milik korban Alvaro. Alvaro tewas dianiaya oleh ayah tirinya dipicu cemburu menduga sang istri yang juga ibu kandung Alvaro berselingkuh. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 8 bulan. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya bersama tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyisir titik lokasi tempat ditemukannya kerangka Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP, tim kepolisian juga dibantu dengan 2 anjing pelacak. Pada olah TKP yang dimulai pada pukul 1 siang tadi, tim kepolisian berhasil menemukan jasad salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Tadi hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Terima kasih. Bagian apa aja tadi Pak? Bagian apa aja tadi Pak diduganya Pak? Ya baik, untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sementara saat dikonfirmasi awak media soal kelanjutan kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho karena terduga pelaku telah meninggal dunia, polisi menyebut akan terlebih dahulu memastikan temuan kerangka tersebut apakah benar milik Alvaro atau bukan. Cepat bisa clear semua, gitu Mbak. Oke. Pelaku sudah meninggal dunia, apakah kasus ini masih diteruskan atau bagaimana? Kita masih sedalami lebih lanjut apakah terkait dengan apakah dugaan ini temuan ini apakah memang yang diduga almarhum si anak A atau bukan, nanti dari kedokteran nanti akan dalam lanjutan kami. Oke? Gitu ya. Dalam proses olah TKP di Jembatan Cilalai, wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, pihak keluarga Alvaro Kiano tidak hadir untuk menyaksikan langsung proses olah TKP. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Rama Romadona, Ahmad Putra Pamungkas, Ainis melaporkan. Ibunda Alvaro Kiano Nugroho mengaku pernah dianiaya mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Arumi tak menyangka Alex Iskandar, suami yang menikahinya hanya selama 1 tahun, tega menghabisi Alvaro, anak kandungnya. Pernikahannya tak berlangsung lama karena Alex sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Arumi juga menyebut Alex pernah mengancam akan menculik Alvaro. Dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, rekan kerja atau apa, dia cemburu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu. Coba siapa mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu. Pemirsa, Ibunda Kenzi Alvarezi, balita yang hilang 3 tahun lalu, kembali menanyakan kasus hilang putranya ke Polres Bungo. Sang ibu berharap Kenzi bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Orang tua Kenzi masih berusaha mencari putra tercinta mereka yang hilang 3 tahun lalu. Ibunda Kenzi,
kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan perkembangan pencarian putra mereka yang hilang. Padilla berharap polisi dapat mengungkap kasus hilangnya Kenzi dan Kenzi bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kenzi sehat-sehat ya nak, dimanapun Kenzi berada. Di sini ibu sama semua orang akan terus berusaha semaksimal mungkin semampu kami untuk mencari Kenzi. Maafkan ibu, kita bisa menjaga Kenzi dengan baik. Kenzi, bocah laki-laki warga Dusun Danau, Kecamatan Pelepat, Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, hilang 3 tahun lalu. Hingga saat ini belum ditemukan. Diketahui, Kenzi saat itu berusia 3 tahun, hilang pada 1 September 2022 saat bermain di depan rumahnya. Kasus hilangnya Kenzi mencuat kembali setelah sempat viral di media sosial. Seorang bocah warga suku Anak Dalam yang disebut-sebut mirip dengan Kenzi. Namun, kepala suku Anak Dalam membantah hal tersebut. Polisi kini masih mencari Kenzi berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, asik bermain handphone di depan rumah tetangga, bocah berusia 7 tahun jadi korban penembakan orang tak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian dahi. RF, bocah berusia 7 tahun ini dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tembak pada dahinya. Korban terpaksa menjalani operasi ringan. Diketahui peluru yang tertancap di dahi korban merupakan peluru jenis senapan angin. Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal saat sedang bermain game bersama temannya di depan rumah warga di perumahan Bonewa Estate Bontomanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba korban mendengar suara tembakan yang diduga berasal dari senapan angin dan membuat dahinya mengalami luka tembak. Saat kejadian, korban sempat mendengar 2 kali suara tembakan. Ibu korban langsung melapor ke polisi. Dia duduk main HP sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana. Makanya pas bagian sidar. Itu hari dia dijahit 2 jahitan. Salah 1 atau 2 jahitan. Ada yang lihat terduga pelaku masuk karena bersamaan masuk ke perumahan. Sekitar 2 orang bawa senapan. Senapan apa? Senapan angin. Datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Hingga kini, identitas pelaku penembakan masih diselidiki unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ibu korban. Sementara korban RF kini mengalami trauma dan takut bermain sendiri di luar rumah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Geger fakta terbaru kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya mengungkap Arya Daru ternyata pernah check-in ke hotel bersama seorang wanita rekan kerjanya. Fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan diungkap Polda Metro Jaya dalam proses audiensi polisi dengan pihak keluarga. Pengacara keluarga Arya, Nicola Aprilindo, mengungkap fakta sekaligus isu sensitif dalam perkara itu. Menurutnya, polisi menyampaikan fakta bahwa Arya Daru tercatat pernah check-in di hotel bersama dengan sosok perempuan bernama Farah. Nicolai meminta hal itu diusut tuntas oleh kepolisian, serta meminta kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara khusus. Selain periksa Farah,
Nikolai juga meminta Polda Metro Jaya memeriksa sosok pria bernama Dion. Farah dan Dion diketahui menjadi sosok terakhir bersama Arya Daru di sebuah mal. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tapi tidak diketahui pasti check-innya untuk apa, untuk siapa. Yang jelas dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Farah. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah. Kemudian masukan-masukan kami kepada pihak penyelidik bahwa kami minta untuk kasus ini dinaikkan dalam tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara. Untuk diketahui, jenazah Arya Daru ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Ia ditemukan dengan wajah terbungkus plastik dan lakban kuning, sehingga timbulkan spekulasi publik bahwa korban diduga dibunuh. Namun sejauh ini, penyidik tidak temukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, disimpulkan tak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya. Meski begitu, polisi belum menghentikan kasus ini dan masih terima informasi lainnya terkait kasus ini apabila ada bukti baru. Apalagi ponsel milik Arya Daru hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, usai dapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi datangi gedung KPK. Sementara itu KPK menghormati keputusan rehabilitasi mantan Dirut ASDP tersebut. Usai mendapat pengumuman rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah KPK telah menerima surat rehabilitasi untuk mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi. Pengacara meminta KPK segera bebaskan kliennya jika sudah menerima surat rehabilitasi. Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya? Ya, kalau memang sudah sampai tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini, malam ini ya berharapnya ya? Harapan saya malam ini gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima. Kalau memang dari KPK sudah menerima tentunya kan harus segera ditindaklanjuti. Ya. Sementara itu, terkait rehabilitasi yang diberikan kepada ex-Dirut ASDP ini merupakan hak prerogatif Presiden. KPK mengaku menghormati seluruh keputusan tersebut. Saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya. Diketahui ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi menerima rehabilitasi bersama Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan, serta Hari Muhammad Adi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Ira Puspadewi diberikan rehabilitasi setelah divonis 4,5 tahun penjara karena disebut korupsi dan rugikan negara 1,25 triliun rupiah. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari gedung KPK, kita sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di sana. Selamat siang Dilami, jam berapa Ira Puspadewi dibebaskan dari rutan KPK? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Terkait dengan pembebasan Ira Puspadewi, kami awak media juga masih menunggu ya. Bukan hanya dari pengacara Ira Puspadewi saja, karena dari pihak
pihak jubir KPK mengungkapkan belum bisa membebaskan Ira Puspadewi karena KPK belum menerima salinan Kepres keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembebasan rehabilitasi terhadap Ira dan kedua rekannya, yakni mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP yakni Muhammad Adi dalam kasus akuisisi PT JN oleh PT ASDP periode 2019 hingga 2022, di mana dari vonis ya yang ditetapkan oleh majelis hakim kemarin bahwa Ira divonis 4,5 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Kemudian untuk rekannya, yakni Yusuf dan Adi, divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Nah, dengan adanya rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto ini, akhirnya dapat mengembalikan harkat dan martabat dari Ira dan kawan-kawan, kemudian juga ini secara langsung ya menghapuskan pidana daripada Ira dan kawan-kawan, sehingga rehabilitasi ini bisa dibilang juga Syafa dan juga pemirsa serupa dengan amnesti dan juga abolisi, yakni kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto ya dengan mempertimbangkan keputusan MA dan juga DPR. Nanti kita akan lihat bersama dan saya juga terus menginformasikan dan juga terus mengkontak daripada jubir KPK terkait dengan kelanjutannya. Nanti kita akan tunggu bersama apakah memang Ira Puspadewi dan kawan-kawan akan dibebaskan hari ini atau mungkin bisa esok hari. Kembali ke Safa. Baik, terima kasih Dilami Aulia langsung dari Gedung KPK Jakarta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus pencabulan mantan kekasih Mario Dandi Satrio sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani anak koruptor pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut adalah 18 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dandi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dandi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyura. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara diduga dijual di situs jual beli online. Selain dijual, pulau ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata dan menyedot kecaman publik. Sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpampang di sebuah website. Pulau seluas 240 hektar ini ditawarkan untuk dijual. Selain dijual, pulau yang dikenal memiliki hamparan pasir putih, laut jernih, dan rumah bagi banyak lumba-lumba ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata. Pemerintah setempat mengaku tidak pernah ada satu pihak pun yang pernah datang dan berkomunikasi terkait rencana penjualan pulau. Wakil Bupati Buton menegaskan pulau ini merupakan tanah adat warisan leluhur dan tidak diperjualbelikan.
Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi, melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah, ini tentu tidak boleh terjadi karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Pemda Buton kini menelusuri pemasang iklan online. Sementara itu, Pemda setempat dan Kementerian Pariwisata sebelumnya telah berencana mengembangkan potensi wisata di Pulau Pendek. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain di mana bandara di Morowali, Sulawesi ini beroperasi ini tanpa melibatkan otoritas negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkapkan bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat. Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Perhubungan Udara. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap Presiden Prabowo minta segera ditegakkan aturan terkait bandara di Morowali. Sementara itu Kemenhub bantah bandara beroperasi tanpa izin. Dan kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Saya Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana, Pak. Terdaftar, nggak mungkin mendaftar. Ya, kita beralih ke informasi lain. Bisa iNews Media Group kembali menggelar Campus Connect di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari upaya iNews Media Group untuk memperkuat literasi dan inspirasi di kalangan mahasiswa. Ya, para mahasiswa antusias ikuti acara iNews Media Group Campus Connect. Di hari terakhir, antusiasme mahasiswa sudah terlihat sejak pagi hari. Di acara ini, para mahasiswa bisa belajar jadi talent dan jurnalis. Mahasiswa juga bisa hadiri sesi sharing session, serta walk-in interview dari iNews Media Group.
Ya, untuk mengetahui bagaimana keseruannya, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di Universitas Tarumanegara. Selamat siang Anissa, bagaimana keseruan di sana? Togi dan juga pemirsa, siang hari ini saya mencoba langsung ya di area Universitas Tarumanegara Jakarta Barat. Memang antusiasme dari mahasiswa yang datang untuk menghadiri iNews Campus Connect sejak hari kemarin hingga hari ini sangat tinggi sekali. Kalau dilihat memang mereka mengunjungi beberapa booth yang disediakan di Universitas Tarumanegara ini. Yang menarik perhatian saya yaitu ada booth walking interview dari iNews Media Group, di mana kita bisa langsung mencoba nih bagaimana berada di depan layar sebagai seorang jurnalis alias sebagai reporter, Togi dan juga pemirsa. Nah, sekarang ini lagi ada sesi yang sedang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, yaitu sesi pengambilan gambar begitu ya. Mereka bisa langsung mencoba menjadi seorang reporter. Nah, saya akan coba tanya nih kepada salah satu peserta yang ada di sini. Halo, namanya siapa nih? Nama saya Tiffany Tanwinto dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, gimana tadi udah ngerasain jadi seorang reporter? Boleh diceritakan sedikit? Happy banget ya, karena ini kayak pertama kalinya aku merasakan gimana sih live report itu dan prakteknya di sini gitu. Oke, tadi disuruh ngapain aja nih? Tadi disuruh kayak jadi nggak cuma belajar soal isinya itu live report itu kayak gimana, tapi juga kayak gimana sih cara looks-nya itu biar bisa rapi. Nah, yang paling ditunggu dari iNews Media Group Campus Connect sudah digelar 2 hari di Universitas Tarumanegara. Kalau sebelumnya itu kan di Day One itu aku ada ikut seminarnya, yang seminar dari manifestasi dari IDEX Channel, dan aku kayak tertarik tuh buat mempelajari lebih lanjut. Dan juga di hari ini aku ikut yang live report ini, sama tadi ada juga open casting mikrodrama, dan itu menarik banget sih. Thank you Tiffany, seru banget ya. Ternyata memang ada banyak sekali ya booth-booth yang bisa dikunjungi, dan juga selain itu ada seminar, sharing session, kemudian manifestasi yang bisa diikuti oleh mahasiswa tidak hanya dari Universitas Tarumanegara. Jadi buat kamu nih warga Jakarta dan sekitarnya, silahkan bisa langsung merapat ke Universitas Tarumanegara, tepatnya di auditorium lantai 4, yang mana kita akan menggelar beragam sharing session sampai nanti jam 5 sore. Demikian Togi, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia atas informasinya, melaporkan langsung dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum menjadi salah satu narasumber iNews Media Group Campus Connect 2025 di Universitas Tarumanegara Jakarta. Ditjen AHU terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menjadi salah satu narasumber dalam gelaran iNews Media Group Campus Connect 2025 di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Salah satu topik yang dibahas yakni kebijakan beneficial ownership atau pemilik manfaat. Hal ini menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya nasional untuk mencegah tindak pidana pencucian uang serta praktik korupsi yang tersembunyi di balik kepemilikan perusahaan, sehingga negara bisa menelusuri siapa sosok di balik setiap aktivitas ekonomi yang berpotensi merugikan negara. Ditjen AHU juga berperan aktif melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada notaris dan pelaku usaha hingga masyarakat luas mengenai pentingnya pelaporan beneficial ownership. Kita berupaya segala macam, termasuk diantaranya kita juga membatasi dan mengendalikan ruang gerak dari para pihak yang memiliki etikat buruk untuk melakukan pencucian terhadap uang yang dimilikinya yang bersumber dari hal-hal yang sifatnya ilegal tadi. Nah, salah satunya yang sering diantisipasi oleh lembaga-lembaga internasional dan juga oleh kita setelah kita berkomitmen untuk bergabung dalam komitmen FATF itu adalah melalui dunia korporasi.
Karena itu maka korporasi yang selama ini mungkin banyak pemilik saham nomine ya yang tidak jelas, atau kemudian ada juga pemilik manfaat atau beneficial owner-nya yang tercatat tapi bukan dia yang sesungguhnya gitu ya. Nah tentu ini akan kita terus tertibkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memahami kewajiban hukum yang harus dipenuhi, serta menyadari pentingnya transparansi kepemilikan dalam menciptakan iklim usaha yang bersih dan sehat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT PLN Indonesia Power UBP Priok berkomitmen untuk terus berperan aktif membina dan mendukung pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satunya dengan mendukung budidaya jamur tiram hingga pemberdayaan nelayan melalui program Pesona Betawi di Kalibaru, Jakarta Utara. Komitmen untuk mendorong kemandirian masyarakat dan pemberdayaan potensi lokal terus dilakukan oleh PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Priok. Melalui kegiatan benchmarking program pemberdayaan masyarakat Pesona Betawi, warga Kalibaru, Jakarta Utara diajak untuk mengenali potensi lokal, mulai dari budidaya jamur tiram hingga pengelolaan sampah melalui bank sampah. PT PLN Indonesia Power UBP Priok memfasilitasi warga, khususnya dari RW 8, 9, dan 10, untuk belajar memanfaatkan potensi yang ada di Kelurahan Kalibaru yang telah dikelola warga RW 6 dalam program Pesona Betawi. Warga mempelajari pemanfaatan limbah serbuk kayu yang sangat potensial untuk menjadi media tanam budidaya jamur tiram, pengelolaan sampah melalui bank sampah, pemberdayaan nelayan sekitar hingga pengembangan UMKM. Semua pemanfaatan potensi lokal ini dikelola mandiri oleh warga sekitar dengan dukungan fasilitas dan pembinaan dari PT PLN Indonesia Power UBP Priok. Ya, ini alhamdulillah 4 program ini sangat didukung dan disupport oleh warga sekitar nih berkat bantuan Pak RW juga nih. Alhamdulillah warga sekitar dan binaannya juga antusias. Jadi ada 77 penerima manfaat di kelompok ini. Program Pesona Betawi atau pemberdayaan ekonomi sumber daya oseanik untuk ketahanan pangan bersama menata wilayah merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT PLN Indonesia Power UBP Priok untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Saatnya MZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews, live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.